Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai simulasi yang paling simpel untuk kita implementasikan, yaitu Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo ini sudah digunakan oleh beberapa DSS, Decision Support System, untuk menentukan seperti contoh, misalkan jika kita adalah manajer sebuah perusahaan sepatu gitu, kita ingin membuat perencanaan beberapa hari ke depan, misalkan 1 atau 3 hari atau bahkan seminggu hari ke depan, kita harus memproduksi berapa sepatu. Nah, namun ini halnya nggak identik sama random kan. Ya, kita simpelnya tinggal buka Excel-nya, generate nilai random di sana, berarti sekian sepatu, berarti sekian sepatu, berarti dan seterusnya gitu. Nah, namun hal tersebut kalau kita berpikir lebih dalam itu tidak akan masuk logika, karena kan randomnya ya bener-bener random. Bisa jadi nanti hasil randomnya itu jauh banget dari kenyataan lah gitu. Nah, namun di simulasi Monte Carlo ini tetap berdasarkan nilai random, tapi nilai randomnya itu juga berdasarkan oleh data-data penjualan sebelumnya. Jadi syarat di Monte Carlo ini kita harus punya nih set of data dari penjualan sebelumnya gitu. Oke, jadi ini pengantarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia merupakan simulasi yang sifatnya probabilistik, karena nanti akan berkutat sama nilai random. Metode randomnya seperti apa, monggo tinggal lakukan pendekatan aja, mau pakai LGC ataupun apa gitu, dimana nanti ini adalah untuk memberikan solusi dari suatu masalah gitu. Jadi hasilnya itu based on randomisasi, tapi randomisasinya ini based on data juga gitu. Oke. Metode yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian, ini itu adalah metodenya Monte Carlo. Nah, ini langsung ke langkah, tapi setidaknya gambaran datanya itu adalah seperti ini. Nah, ini dia. Oke, jika kita adalah seorang manajer dari perusahaan laptop IBM, maka kita bisa jadi dapat laporan penjualan yang seperti ini aja nih. Nah, ini cara bacanya adalah dari minggu pertama itu hasil penjualan laptop tuh 3. Jadi seminggu itu 3. Kemudian minggu kedua ini nggak kumulatif ya. Jadi minggu kedua 5. Berarti di 2 minggu itu udah ada 8 laptop gitu. Kemudian di minggu ketiga itu ada 3 laptop. Jadi selama 3 minggu jualan itu ada 11. Namun data-data ini bukan sifatnya kumulasi, tapi data tunggal per minggu gitu. Minggu kelima itu 2, minggu ke-6 dan seterusnya. Sampai nanti berapa minggu yang udah kita, atau yang nanti datanya ada. Semakin banyak datanya, maka nilai randomnya pun semakin mendekati ke sana gitu. Oke, seperti itu. Sehingga nanti kita punya summary model dari inputnya adalah seperti ini. Permintaan laptop per minggu, kalau 0 frekuensinya 20. Jadi ini tuh di total. Kalau sampai 16 minggu ini yang 0 tuh ada 2 ya. Ada 2, berarti isinya itu 2 gitu. Nah, seperti itu. 1, atau saya pakai rumusnya aja langsung, Excel. Ada 3 ya. Ya, ada 3. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bacanya gitu ya. Laptop yang terjual 2 itu ada 3 kali minggu gitu. Oke, kurang lebih untuk masalah data seperti itu. Dan untuk jenis inputnya juga memang dia standar banget ya. Ini minggu ke-17, kalau kita isinya 3, berarti nanti di yang laptop ketiga ini itu akan nambah 1. Tapi kalau di sini ada 6, minggu ke-17 ini ternyata penjualan laptopnya ada 6,
sedangkan tabel yang kita itu seperti ini, ya otomatis dia akan nge-generate sendiri gitu si ininya. Nah, yang ini misalkan sini ya, kemudian yang ini 6. Oh, belum ya. Oke, mohon maaf. Jadi saya tadi beda beda kolom. Oke, jadi di sini semuanya. Ini 5. Nah, itu dia ada. Kemudian nah, ini yang ke-6 ya. Nah, kalau ada yang 6 itu nomor 7 ya. Nah, berarti di sini 6 gitu. Oke, tinggal kita besarkan lagi range-nya. Nah, itu dia. Oke, seperti itu. Jadi nanti totalnya ini udah ada 17 minggu. Gitu, oke. Dan seterusnya nih, kalau minggu ke-18 dia ada 10, berarti kita, nah, kalau ini 10, ini contoh aja ya. Di minggu ke-18 ternyata 10 laptop terjual. Ini opsinya lebih baik ya. Nah, dibuat seperti itu berarti ya. 7, 8, 9, 10. Ini yang 6 ya. 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Oke, kalau di sebenarnya langsung dihajar di sini 10 juga nggak apa-apa sih. Cuman ini kan kita bisa ngeliatin ya distribusi laptop dari quantity yang ke 0 sampai yang paling terakhir, yang paling maksimum itu berapa gitu. Tapi kalau Anda di sini mau langsung permintaan laptop 6, kemudian permintaan laptop ini 10, banyaknya 1, itu sih nanti nggak masalah sih harusnya. Oke, karena nanti yang tidak terpilih ini harusnya nggak masuk nilai random gitu. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi oke, saya kembalikan lagi kayaknya ke sini ya. Cuman kurang lebih sih gambaran datanya seperti itu. Oke. 20, 40, 20, 10, 10. Oke. Nah, ini untuk laptop IBM ini nggak berelasi sama sini. Ini contoh data aja. Jadi saya hide. Oke. Ya, kasusnya seperti ini. Nanti untuk langkah-langkah ini itu otomatis akan dijelaskan di setiap slide berikut hasil atau visualisasinya. Oke, ini ada seorang manajer IBM. Jadi kasusnya itu yang apa ya, yang behaviornya atau perilakunya mirip-mirip seperti ini. Kasusnya ya, kasusnya. Jadi biasalah dia nanti masuk akan ke keputusan, kemudian ada informasi laptop dijual dengan harga sekian, kemudian jumlah permintaan laptop merupakan variabel acak. Ya ini karena acak, pasti acak ya, karena kita nggak tahu tuh nextnya itu berapa gitu. Oke, ini sebagai X-nya ya kalau kita ngomongin yang kemarin regresi korelasi. Nah, sama Y-nya. Nah, ini dia. Gitu. Jadi kalau dibikin simple variable model itu adalah ini acaknya, kemudian variabel yang terikatnya itu adalah frekuensi permintaan. Dari catatan, manajer telah menetapkan frekuensi permintaan laptop untuk 100 minggu terakhir. Nah, dan data itu adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Oke, gitu ya. Kurang lebih masih sama sih perilaku soal atau karakter soalnya seperti yang tadi dijelaskan di Excel. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, untuk menentukan langkah selanjutnya adalah menentukan probabilitas setiap permintaan. Nah, ini dia. Ini permintaannya. Jadi logis ya, selama ini tuh dia udah peluangnya berapa kali sih? Jadi selama 100 minggu ini peluangnya didapat tuh 20, 40 sekian. Caranya adalah
dia hanya cukup membagi antara frekuensi permintaan dengan totalnya. Untuk yang ini berarti frekuensinya dibagi totalnya. Berarti untuk yang kesini itu adalah frekuensinya dibagi totalnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan di Excel-nya. Nah, berarti probabilitasnya adalah ini dibagi paling bawah, kunci. Nah, itu dia. Itu adalah probabilitasnya. Jadi benar-benar sangat simpel banget si model ini untuk menentukan berapa unit nih laptop yang harus dipesan atau yang harus dikerjakan oleh si manajer beberapa hari ke depan. Oke, nextnya itu adalah kita tentukan probabilitas kumulatif. Nah, kalau kumulatif mah gampang ya. Berarti kalau sampai sini itu 0,2, sampai sini itu adalah 0,2 ditambah 0,4, sampai sini yaitu adalah 0,6 ditambah 0,2, 0,8, dan ini adalah 0,9, dan seterusnya sampai paling terakhir. Kalau di Excel-nya kita berarti ini dulu ya untuk kawalan. Nah, untuk kumulatif itu artinya kan kalau kumulatif itu sampai sekarang tuh berapa gitu ya. Jadi nggak kayak data yang sebelumnya bahwa tunggal tuh benar-benar tunggal. Minggu ke-1 tuh sekian, minggu kedua sekian. Oh ya, cerita tentang kumulatif ya kurang lebih gambarannya seperti ini sih. Frekuensi kumulatif. Ini adalah itu, dan atasnya itu adalah, bawahnya itu adalah seperti ini. Nah, ini dia frekuensi kumulatif. Jadi dari semua istilah yang ada kata kumulatif, mau itu persentase, mau itu frekuensi, ataupun simpangan baku, atau apapun gitu ya, berarti dia itu gambaran datanya itu adalah sampai minggu kedua itu sudah berapa laptop yang terjual. Sampai minggu ke-10 itu sudah berapa laptop yang terjual. Sampai minggu ke-18 itu sudah berapa laptop yang kejual. Itu bisa diartikan atau divisualisasikan seperti itu. Nah, untuk probabilitas sama. Jadi rumusnya juga ya, yang sebelumnya, hasil penambahan sebelumnya ditambahkan dengan dianya gitu. Oke, jadi hal ini hati-hati untuk melakukan pengodingan atau pengodean. Nah, seperti itu. Gitu, oke. Nah, jadi ini itu adalah data yang ini. Sedangkan data yang ini itu adalah data-data yang total dari sebelumnya. Ya, lihat ini aja deh. 0,9 ya, ditambah 0,1. 0,1-nya yang punya dia, tapi 0,9 adalah kumulasi dari semuanya gitu. Bukan ngejumlahin ini doang ya. Nah, gitu. Oke. Sip. Nextnya adalah menentukan interval untuk angka acak. Nah, jadi dari probabilitas kumulatif yang udah kita sebelumnya kerjakan, ini ditentukan intervalnya. Didapatlah, ini kan karena yang pertama ya. Jadi kalau dari 0,0001 kali ya, gambarannya kayak gitu, atau 0 deh ya, atau 0 banget, itu sampai 0,2, tepat 0,2, itu adalah yang ini gitu. Nah, berarti ini kumulasinya adalah dari 0,2 sampai 0,6. Terus kayak gitu ya. Berarti ini 0,9 sampai 0,1, yang ini 0,8 sampai 0,9. Oke, jadi dari kumulatif ini kita bikin intervalnya untuk masing-masing kelas ini gitu. Oke, kalau di Excel kayak gimana ya? Saya panjangin dulu deh. Kayaknya ada 2, 3 kali ya. Oke, saya oh ya udah deh, batas bawah ya, batas bawah interval ini, batas atas interval. Oke, nah berarti ini batas bawahnya adalah
0 ya, pasti 0. Nah, untuk batas atasnya itu otomatis adalah yang ini, gitu. Yang ini. Seperti itu. Kemudian batas bawahnya ini adalah yang ini. Gitu ya. Kayaknya oke sih kalau ditambah 0,01 gitu. Karena kalau nemunya angka random itu 0,2, berarti nanti dia bingung apa di yang pertama, yang ini, atau yang ini gitu. Makanya ditambahin dikit. Nah, untuk batas atasnya adalah yang ini. Kalau udah terbentuk, kita tinggal copy paste masuk ke sini gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah intervalnya. Bedain ya. Oke, itu adalah intervalnya. Setelah itu udah beres. Jadi untuk model tabel dari apa ya, dari kasusnya itu adalah seperti ini. Akhirnya dia atau ujungnya dia adalah di batas bawah sama batas atas interval gitu. Oke, nextnya kita masuk ke nilai random. Nah, ini sebenarnya udah model ini sebenarnya di Monte Carlo itu udah peramalannya, udah penaksirannya, atau ini udah ke solusi dari kasus yang tadi. Tadi kan permasalahannya adalah berapa laptop yang harus dibikin nih untuk minggu-minggu atau 1 minggu ke depan aja gitu, atau minimal dia punya gambaran lah. Kayaknya di minggu depan itu dapat pemasukan dari penjualan laptop itu sebesar sekian gitu, minimal gambaran ya. Karena ini namanya itu adalah prediksi ya, yang namanya prediksi kan pasti nilainya bisa dikatakan gak akurat gitu ya, bukan nilai yang pasti. Tapi nanti justru kita harus lihat nih nilai prediksi, antara nilai prediksi sama nilai hasil nyata gitu ya, itu errornya berapa gitu. Nah, berarti sebenarnya untuk model-model yang sifatnya probabilistik bisa dilihat keakuratannya dari situ gitu. Bener nggak? Oke, nanti kita coba gambarin ya di Excelnya. Oke, nah sekarang kita akan menentukan angka acak. Ini kita udah lanjut ya ke solusi berarti. Nah, ini saya dibedakan kolom karena untuk yang kolom model itu hanya sebelah sini aja, sampai sini aja yang didapat dari proses inputnya ya. Ini ya. Oke. Nah, ini misalkan yang terakhir itu tadi minggu ke 100. Minggu 100. Nah, sekarang adalah minggu ke 101. Ini cuman acak boleh pakai rand. Kemudian nah ini sebenarnya belum ada ya. Belum ada, tapi nah kurang lebih hasilnya langsung ke sini gitu. Oke, nah sekarang gimana caranya membuat tampilan ini? Jadi pertama, di minggu ke 101 kita cukup hanya menggunakan perintah run. Nah, seperti itu. Dan angka 0,716 ini kalau kita nge-reference ke sini, kira-kira dia masuk ke interval yang mana? Nah, gitu dia. Itu cara bacanya. Yang ini ya. Betul ya? Oke, yang di sini. Nah, artinya di minggu ke 101 itu permintaannya kayaknya nih adalah 2. Gitu. Berubah. Ya, oke, sorry karena ini run sih. Oke, yang ini aja deh ya. Kita kunci dulu si runnya. Permintaannya itu adalah sebesar 4. Nah, gitu. Oke, kalau di minggu di minggu ke 101 itu gambarannya adalah 4. Kayaknya 4 nih gitu. Nah, dari mana ini bisa dikatakan bahwa random ini tuh random ini tuh nggak ngasal gitu. Sorry, dia benar-benar random, tapi randomnya bisa dipertanggungjawabkan karena dia berdasarkan data juga. Nah, artinya kalau yang penjualannya banyaknya yang mana gitu ya, misalkan ini kan 40, sebenarnya peluang terpilihnya dia tuh harusnya lebih banyak kan ya, range-nya itu kan lebih besar gitu. Nah gitu, ini mah kebetulan aja karena dia random. Nah, ini nggak tahu nih yang seterusnya gimana. Nah, itu 0,2. Iya,
si di atas. Nah, gitu. 0,2 sampai 0,6. Ini juga masuk, ini juga masuk, ini juga masuk, ini enggak masuk, ini enggak masuk. Ini ini enggak ya. Nah, artinya dari nilai random ini aja dia kelihatan proporsinya itu lebih banyak ke sini. Karena ya secara data historis juga frekuensi penjualan laptop itu banyaknya memang di sini gitu, di 1. Jadi berapa minggu tuh sebanyak 1 gitu. Oke. Nah, itulah yang dikatakan bahwa meskipun dia random, tapi randomnya bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya gitulah. Oke. Nah, sebenarnya udah beres sampai situ aja si Monte Carlo. Kita bisa generate dia udah menggunakan rumus ya kalau sekarang. Oke, berarti kalau di Excel rumusnya if ini balik lagi ya ke pemrograman dasar, berarti kalau dia ini saya pakai yang apa ya, kurang dari apa lebih dari ya, kurang dari aja deh. Kalau kurang dari berarti saya harus yang dari kecil. Nah, ini dari sini. Kalau dia kurang dari sekian, maka yang dituliskan adalah 0 gitu. Oke, ini saya coba kembangin dulu. Nah, itu ini Excel ya. Ini karena dia masih Excel. Jadi kalau ada datanya yang baru gitu ya, 5, berarti kita harus rombak dari atas gitu kan ya. Karena ini datanya kan sampai 4 doang. Sampai sini aja gitu. Tapi kalau di pemrograman ya pakai bahasa apapun gitu, kita harus bisa bikin bahwa ini tuh elastis banget. Jadi nanti inputnya itu adalah kita masukin berapa laptop yang kejual di minggu ke N+1 itu, maka nanti dia akan ngegenerate sendiri ininya gitu. Harusnya sih seperti itu ya kalau program. Karena ini Excel ya masih standar Excel. Oke, kalau dia udah beres, misalkan saya akan mencoba estimasi sampai 10 minggu ke depan. Nah, ini 10 berarti di sini ya. Oke, nilai randomnya pun akan saya segini aja deh. Nah, gitu. Oh, ini kacau nih. Ya, ini akibat dari nggak dikunci ya. Nah, ini harusnya dikunci. Jadi kalau di Excel inilah akibat kalau kita nggak ngunci si kolom-kolom tertentu yang harusnya dia tetap di sana. Oke, berarti ini tuh yang diam tuh ini ya. Ini, kemudian ini K5 dan K6. Oh ya, F6 ya. F5. Oh, juga harus dikunci ya. Terus kunci. Q4 enggak. Q4 jangan dikunci ya, karena nanti kita ke bawah. Oke, semua selain Q4 kita kunci. Nah, ini, dan ini. Oke, sip. Dah, beres. Nah, itu dia. Oke, kita ambil beberapa sampel dulu deh. 0,90. Ini masuknya 4. 4. Ya, 90 ya masuk. Betul ya. Nah, ini. Oke, 0,419 itu sebanyak 1. 419 di sini, 51 juga di sini. 82 yang ini, yang minggu ke 109 berarti dia ada di sini. Betul ya, 3 ya. Oke, sip. Nah, jadi ini bisa disimpulkan sih sebenarnya ya. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kayaknya nih ya, selama 10 minggu ke depan hasil peramalan menggunakan metode Monte Carlo adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Untuk quantity, kok gitu sih nulis quantity? Ya, quantity itu adalah kita nge-sum dari ini. Nah, itu hasilnya 20. Dan
rata-rata atau apa ya, pemasukan per minggu. Pemasukan per minggu itu berarti apa ya, harus tahu ininya dulu ya, pemasukannya. Oke, jadi harga laptop itu di atau bukan pemasukan per minggu kali ya, pokoknya pemasukannya itu adalah sekian dikali harga laptopnya. Berapa harga laptopnya ya? 12.500.000. Sultan. Ya, tapi ada yang lebih mahal ya laptopnya. Oke, ini adalah 150 juta. Gitu. Oke, nah berarti di sini dapat nih rata-rata jumlah penjualan per minggu nih. Berarti saya tinggal bagi aja ya, totalnya ini dibagi 10 ya, karena kita ngelihatnya 10 minggu ke depan. Nah, rata-rata penjualan per minggu dalam hal uang itu adalah ini, atau ini sih sebenarnya aman ya, ini dibagi 10 aja. Nah, itu deh. Oke, seperti itu. Ya kalau 10 ini kan terlalu ini ya, terlalu statik, jadi kawan aja. Ini dia. Oke. Ya, ini juga sama. Count. Oke, jadi kenapa kita pakai count? Kita pakai count itu karena jika ada data yang saya hapus di sini, nah itu dia udah apa ya, udah otomatis ngehitung itu semua gitu. Dan seperti itu kan harusnya pemrograman juga, gitu ya. Oke, baik. Jadi ini adalah simulasi Monte Carlo yang bisa saya jelaskan hari ini, dan nextnya kita akan coba pindahkan aktivitas yang ada di dalamnya tersebut. Dalam tuh ini ya, berarti ya, di dalamnya tersebut itu ke pemrograman. Kita boleh pakai visual, kita boleh pakai konsol, pemrograman konsol juga silakan. Pokoknya jenis inputnya kalau kita bedah sekali lagi yaitu pertama seperti ini. Cuman ini aja sih untuk inputnya. Dan paling nanti ada ini ya, ada harga laptopnya. Jadi selain datanya, kemudian ada harga laptopnya. Karena nanti harga laptopnya itu digunakan untuk ini. Gitu, oke? Ya, seperti itu aja untuk perkuliahan hari ini. Udah beres ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.